Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejarah, salam jumpa dengan saya Fandi Suryadinata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. 1. Murid diharapkan mampu mengenali latar belakang kedatangan Jepang di Indonesia. 2. Murid diharapkan memahami strategi Jepang dalam meraih dukungan rakyat Indonesia. 3. Murid mengetahui peran serta dampak dari organisasi-organisasi bentukan Jepang terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk mengawali pembahasan kita kali ini, mari kita bermain tebak gambar. Menurut sobat sejarah, gambar apakah ini? Ya, benar sekali. Ini adalah salah satu bentuk peninggalan Jepang berupa lubang Jepang atau terowongan yang dibangun oleh Jepang pada masa penjajahannya. Sobat sejarah, terowongan ini terdapat di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, tapi yang ada pada gambar ini, salah satu terowongan yang ada di Sumatera Barat atau tepatnya di kota Bukit Tinggi. Dari bukti peninggalan Jepang tadi, menjelaskan kepada kita bahwa Jepang pernah ada di Indonesia lebih kurang 3,5 tahun lamanya. Sekarang kita akan melihat sebab atau latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Diawali dengan upaya yang dilakukan Jepang untuk menunjukkan kekuatannya dengan melakukan pemboman di pangkalan militer milik Amerika Serikat, yaitu Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Kemudian pada tanggal 11 Januari 1942, barulah Jepang mendarat pertama kali di Tarakan, Kalimantan. Jepang juga melakukan propaganda di Indonesia guna untuk menarik simpatik rakyat Indonesia dengan gerakan 3A-nya yang kita kenal dengan Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Berikut organisasi bentukan Jepang di Indonesia. Di antaranya ada Putra, Pusat Tenaga Rakyat, ada Peta, Pembela Tanah Air, ada MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, ada BPU PKI. Sahabat sejarah tentunya bisa melihat gambar yang ada di layar. Gambar ini menjelaskan bentuk kekejaman Jepang pada masa kolonialisme Jepang di Indonesia yang kita kenal dengan Romusa. Romusa itu sendiri adalah sistem kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintahan militer Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II atau 1942 sampai 1945. Istilah ini berasal dari bahasa Jepang yang berarti buruh atau pekerja kasar. Nah, sobat sejarah, sekarang kita akan melihat akhir dari kependudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, kita lihat adanya penyerahan tanpa syarat. Yang kedua, adanya kekosongan kekuasaan. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan. Nah, pada masa penyerahan tanpa syarat ini, Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945 setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kemudian terjadilah yang namanya the vacuum of power. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka, terbentuklah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Demikian dulu pembahasan singkat kita tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.